Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi anabolisme. Anabolisme itu dari penjelasan terdahulu adalah penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa yang sederhana. Percobaan yang sangat mudah untuk kita perhatikan adalah percobaan yang dilakukan oleh Ebbinghaus. Jan Ebbinghaus ini membuktikan bahwa pada fotosintesis itu dilepaskan oksigen. Bagaimana membuktikannya? Dia hanya menyiapkan perangkat seperti ini. Ada hidrila di bawah sama air, kemudian dia sorot wadah ini. Lama-kelamaan daun hidrila ini mengeluarkan gelembung seperti ini. Inilah yang disebut oleh Ebbinghaus adalah oksigen. Menunjukkan bahwa fotosintesis itu bisa menghasilkan oksigen. Ya, sementara di wadah yang tidak ada cahayanya, tidak ada gelembung. Itu yang dilakukan oleh Ebbinghaus. Ini sebenarnya bisa kita lakukan di sekolah. Bisa juga Anda coba di rumah dengan mengambil atau mencari tanaman hidrila yang ada di sekitar Anda. Pada diskusi kali ini atau pembahasan kali ini banyak hal yang akan kita ketahui. Kita ingin lihat kloroplas itu yang mana, walaupun Anda sudah tahu. Kemudian peristiwa-peristiwa penting di fotosintesis, yang mana fotosistem 1-2, fosforilasi siklik dan siklik. Dan kita akan lihat skema reaksi terang maupun reaksi terang. Anak-anakku sekalian, berdasarkan gambar ini kelihatan bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada kita bahwa di daun yang kecil ini dipotong sekecil-kecilnya lagi, didapatlah jaringan daun seperti ini. Di dalam jaringan daun ini ditemukan satu organel yang namanya kloroplas. Ini kloroplas. Kloroplas ini jika dikasih besar, itu kita akan temukan stroma dan tilakoid. Ada ruang tilakoid juga ya. Stroma sama tilakoid. Tilakoid inilah tempat terjadinya fotosintesis. Begitu juga pada stroma. Tilakoid itu tempatnya reaksi terang. Kemudian stroma itu adalah tempat terjadinya reaksi gelap. Reaksi terang maksudnya ketika ada bantuan cahaya di sini. Di sini sudah tidak ada bantuan cahaya. Jadi prosesnya merupakan proses lanjutan dari tilakoid. Mari kita lihat. Pada peristiwa reaksi terang itu kita akan melihat atau selalu menemukan istilah aliran elektron siklik. Ini artinya ada kaitannya dengan transfer elektron. Ya, aliran elektron non siklik. Pada dua istilah ini kita akan menemukan perbedaan bahwa rupanya aliran elektron siklik itu menghasilkan ATP saja. Dimulai dari kapan itu aliran elektron siklik pada reaksi terang? Dimulai dari pigmen fotosistem 1 ini menyerap matahari. Ya. Kemudian mengikuti jalur tersebut sehingga terbentuklah ATP. Singkatnya seperti itu. Berikutnya aliran elektron non siklik. Ya, aliran elektron non siklik itu dia akan menghasilkan ATP sama NADPH. Jangan lupa, bukan NADH. NADPH. Nikoadenin difosfat. Ya. Jadi bagaimana mulanya? Mulanya ini ketika kelompok fotosistem 2 itu menyerap cahaya dan elektron tinggi sehingga terjadi penguraian Sehingga terjadi penguraian air menjadi H+ tambah O2 atau yang dikenal dengan istilah fotolisis. Terus kalau oksigennya kan sudah dilepas. Ya, makanya kita itu kalau berteduh di bawah pohon sejuk. Misalnya berteduh pada saat panas ya. Sejuk kenapa? Karena cepat sekali fotosistem 2, setelah fotosistem 2 itu menyerap cahaya,
Fotosistem 2 itu adalah pusat reaksi 680. Itu setelah ada cahaya kan terjadi fotolisis. Fotolisis itu H2-nya itu, H+-nya itu, H+-nya itu tersimpan di tilakoid. Kemudian oksigennya itu langsung dilepaskan dilepaskan keluar. Melalui mana? Melalui stomata daun. Oke? Nanti dibaca lagi. Nah. Kemudian pada aliran elektron siklik ini, tadi sudah sampaikan terjadi pembentukan ATP melalui rute transfer elektron. Maka disebutlah dia fosforilasi. Oke. Sekarang tadi kita sudah lihat bahwa aliran elektron siklik menghasilkan ATP dan aliran elektron non siklik menghasilkan ATP dan NADPH2. Maka apa yang terjadi? NADPH2 dan ATP digunakan dalam reaksi berikut. Jangan lupa ini. Reaksi berikut itu apa? Adalah reaksi gelap. Nah, reaksi gelap ini biasa disebut dengan istilah siklus Calvin. Calvin maksudnya si Calvin ini menemukan ada 3 proses ini pada reaksi gelap. Reaksi gelap itu ada 3 fase. Pertama, fase fiksasi. Fase fiksasi itu adalah fase penambatan atau pengikatan CO2 oleh ribulosa bifosfat untuk membentuk PGA atau fosfogliserat. Sedangkan fase reduksi adalah fase diperlukan ATP dan ion H dari NADPH2 untuk mereduksi PGA menjadi PGAP atau PGAL atau G3P. Oke. Kemudian ada fase regenerasi. Fase regenerasi adalah fase di mana terjadi pembentukan kembali RUBP dari PGAL. Jadi hasil dari fase reduksi ini akan membentuk PGAL sehingga dari PGAL yang ada itu bisa menghasilkan membentuk RUBP ribulosa bifosfat yang akan mengikat CO2 kembali dan bisa menghasilkan glukosa. Itu ada 3 fase. Oke, jadi anak sekalian tinggal membaca, ada buku di Classroom juga. Ini secara singkat skemanya. Jadi ribulosa bisfosfat ini ada A, ada B, ada C. Jadi ribulosa bisfosfat ini mengikat CO2 membentuklah PGA atau fosfogliserat. Kemudian ATP dan NADPH2 ini dipakai untuk mereduksi apa tadi? Untuk mereduksi PGA fosfogliserat. Terbentuklah PGAL atau G3P. Ini G3P atau gliseraldehida 3 fosfat atau G3P. G3P yang dihasilkan pada saat reduksi ini itu sangat banyak sehingga ada yang membentuk glukosa, ada yang membentuk RUBP kembali. Oke. Kemudian ada perbandingan antara fotosintesis dan kemosintesis. Ya, jelas kalau kemosintesis itu menggunakan zat kimia. Kemudian bisa terjadi pada bakteri kalau kemosintesis. Hasilnya juga sama-sama menghasilkan glukosa. Kita akan melihat perbedaannya bagaimana untuk tumbuhan C4 dan CAM. Ini sebagai tambahan informasi karena walaupun di SMA itu hanya C3 saja, tapi saya tambahkan sedikit ke sini sebagai tambahan referensi. Jadi yang kita bahas tadi itu adalah tanaman sebelumnya tadi itu fase fiksasi, reduksi sama regenerasi itu adalah kita bahas tadi adalah contoh untuk tanaman C3. Sedangkan tanaman C4 dan CAM kita akan lihat dari sini. Jadi perbedaannya itu dalam kisah seperti ini. Pada tanaman C4 CO2 yang diikat sel-sel mesofil atau bagian dalam dari jaringan tumbuhan itu akan diubah terlebih dahulu menjadi oksaloasetat atau sinyal 4C setelah bereaksi dengan fosfoenol pirufat. Ya, ini contohnya pada nenas. Jadi CO2 ini diikat sel-sel mesofil ini diubah dulu menjadi oksaloasetat, ya. Kemudian setelah bereaksi dengan PEP, penggabungan ini dikatalisis oleh karboksilase. Nah,
nanti dari sini dia akan memasuki jalur siklus Calvin. Baru masuk ke reaksi gelap. Bisa dimengerti itu? Contohnya pada tanaman nenas. Kemudian untuk tanaman cam, pada tanaman cam yang hidup di daerah kering atau panas, misalnya lili atau kaktus ya, sering kita lihat. Bagaimana caranya? Peningkatan CO2-nya itu terjadi pada malam hari. Ya, pada malam hari, bukan pada siang hari. Ini untuk tanaman cam, tanaman yang yang daerah panas ya. Tanaman cam itu atau tanaman-tanaman keras gulansea. Jadi misalnya kalau itu biasa batangnya banyak mengandung air. Jadi CO2 dengan bantuan enzim PP karboksilase mengubahnya menjadi oksaloasetat tapi dalam waktu berlainan. Oksaloasetat itu yang diubah menjadi malat akan disimpan dalam vakuola. Jadi ketika stomata menutup pada siang hari, malat mengalami reaksi dan menghasilkan piruvat dan CO2. Selanjutnya dia akan masuk lagi ke siklus Calvin. Jadi perbedaannya itu hanya pada saat di reaksi terang, hanya satu ada pada malam hari, yaitu pada tanaman cam. Oke, jadi apa kaitannya antara katabolisme dan anabolisme? Kaitannya itu sama-sama menghasilkan glukosa. Oke. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi katabolisme dan anabolisme? Bisa suhu yang dari bagian luar, kemudian ada faktor dalam seperti substrat maupun laju katabolisme itu dipengaruhi juga oleh kualitas protoplasma. Itu ya. Nanti diperhatikan lebih jauh. Jadi faktor yang mempengaruhi katabolisme anabolisme itu bisa cahaya, bisa suhu, bisa CO2, bisa O2, bisa H2O ataupun senyawa-senyawa lain. Kalau faktor dalam untuk anabolisme itu klorofil bisa mempengaruhi, membuka menutupnya stomata juga, anatomi daun, morfologi daun, hambatan pada transportasi hasil fotosintesis. Itu ya, yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhinya. Bagaimana keterkaitan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein? Kaitannya itu ada di siklus Krebs. Jadi seluruh proses katabolisme ini itu, metabolisme ini itu nanti ujung-ujungnya masuk ke siklus Krebs, begitu ya. Nah, ujung-ujungnya akan masuk ke siklus Krebs. Nah, bisa diperhatikan ini karbohidrat terus terbentuk asetik enzim masuk ke siklus Krebs. Lemak juga dirubah hasilnya pada siklus Krebs itu. Sebelum siklus Krebs terbentuk dulu asetik enzim baru masuk ke siklus Krebs. Kalau protein deaminasinya itu ada terbentuk asam piruvat, kemudian dari hasil deaminasi dia masuk ke siklus Krebs. Oke? Ya. Demikian materi kita yang berhubungan dengan anabolisme. Harapan saya anak-anakku sekalian sudah bisa memahami perbedaan anabolisme dan katabolisme, sekaligus bisa menjelaskan lebih tuntas kepada teman-temannya yang bertanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap semangat.